Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Oke, sambil kita menunggu MCU fase kelima yang akan dimulai dengan Ant-Man and the Wasp Quantumania yang akan rilis bulan Februari tahun 2023 ini, kita menambahkan berbagai macam detail baru dalam TV spotnya. Sekaligus kita akan memberikan informasi nonton bareng bersama kalian nih di akhir video. So, langsung kita gas di video ini, oke? Sebelum kita lanjut ke video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe. Karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video ini sebanyak-banyaknya, dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gua akan lebih semangat lagi video untuk kalian. So, Mario Booster, let's break down this video. Oke, sebenarnya ada dua TV spot yang udah dirilis oleh Marvel Entertainment, yaitu Before dan juga Experience. Jadi kita akan bahas satu persatu dari kedua TV spot terbaru ini. Oke, kita akan breakdown TV spot Before terlebih dahulu, Pak ya. You're an interesting man, Scott Lang. I have a daughter. Dad. You're an Avenger. Dalam adegan pertamanya, terlihat Kang ini memberitahu kepada Ant-Man bahwa dia memerlukan bantuan untuk mencuri sesuatu yang sangat penting, sehingga kita curigai bahwa yang dia butuhkan adalah Forever Crystal, yang kalau di komik merupakan benda ciptaan dari variannya yang bernama Immortus. Dalam MCU sepertinya akan dibuat berbeda, di mana Forever Crystal ini menjadi sumber kekuatan dan kehidupan dari Quantum Realm, sehingga ketika benda itu dicuri, maka akan menghancurkan Quantum Realm sampai habis. Jadi konsekuensinya akan sangat berat, Pak. Tapi tidak di sini, Ant-Man gak punya pilihan, sehingga mau tidak mau dia harus melakukannya. Apalagi dia udah dijanjikan oleh Kang untuk memberikannya banyak waktu bersama dengan putrinya Cassie yang udah habis karena apa yang udah dialaminya sejak dari film Ant-Man pertama, di mana dia udah diceraikan, dia menjadi kriminal dan terlibat urusan The Avengers hingga sampai dia terjebak di Quantum Realm selama 5 tahun lamanya semenjak di event Infinity War hingga ke Endgame. Have I killed you before? Ada selanjutnya terlihat Ant-Man menjadi Giant Man dengan ukuran yang begitu besar dan menghancurkan sebuah tower yang kita yakini ini adalah tower milik Kang, yang di atasnya terdapat sebuah senjata. Tapi kita masih belum tahu nih senjata apa ini, tapi yang jelas sepertinya ini adalah buatan Kang sendiri, karena kita tahu bahwa Kang the Conqueror alias Nathaniel Richard ini adalah seorang yang sangat jenius dalam membuat berbagai macam teknologi, terutama dengan senjata pemusnah massal dan juga alat time traveler. Dan sepertinya yang ada dalam tower itu adalah sebuah senjata, tapi kita belum tahu nih senjata apa ini seperti itu, Pak ya. Ada selanjutnya terlihat Kang mengatakan kepada Ant-Man, Have I killed you before? ini tentu saja jelas mengarah kepada Kang yang sepertinya sudah membunuh Ant-Man di timeline sebelumnya. Atau bisa jadi Kang sudah pergi ke universe lain, di mana dia sudah pernah membantai tim Avengers yang di dalamnya juga terdapat Ant-Man juga di situ. Ini memang juga mengarah kepada komik Avengers issue nomor 25 yang terlihat di sini. Kang berhasil membunuh semua berbagai macam anggota Avengers yang ada dengan senjata yang ia miliki. Jadi sepertinya Ant-Man memang udah pernah dibunuh di universe yang lainnya, sehingga Kang ini merasa aneh. Gua kan udah pernah bunuh lo sebelumnya, seperti itu. Jadi dia masih ke bawah dengan Ant-Man yang udah pernah dia bunuh di universe lain, Pak. Dari komik Avengers issue nomor 25 itu, Pak, seperti itu ya. Distance. Nothing can prepare Dynasty. Ada selanjutnya terlihat Ant-Man yang sepertinya berlanjut ketika dia menghancurkan sebuah tower dan dia berteriak dengan suara keras. Kemungkinan kemarahan Ant-Man ini terjadi karena dia sudah ditipu oleh Kang dengan tidak menaati semua perjanjian yang telah mereka sepakati sebelumnya. Sampai akhirnya kayaknya Ant-Man akan menghancurkan Chronopolis karena emosinya yang udah nggak terkendali untuk menemukan Kang ini. Karena kemungkinan di sini ini gue curiga Cassie Lang ini masih ditahan, atau gak bisa jadi Cassie Lang akan dibunuh. Jadi wow, jalan-jalan Pak kita mendapatkan film Ant-Man yang serius. Jadi ya gue mau lihat sih nanti gimana hasilnya. Oke, itu aja mengenai beberapa detail terbaru dari TV spot yang berjudul Before ini. Sekarang kita akan mulai breakdown TV spot kedua yang berjudul Experience, yang lagi-lagi menampilkan berbagai macam adegan terbarunya, Pak ya. You're an Avenger. But down here, you hell if you leave. Adegan pertama dibuka dengan Ant-Man yang sedang melindungi Cassie ketika berada di Quantum Realm, di mana di sini Ant-Man sepertinya sedang menahan sebuah kekuatan yang bentuknya seperti mata. Karena terlihat di situ ada kelopak matanya, Pak ya. Cuma di bagian samping kanan kirinya terlihat kayak sebuah tentakel. Namun sekelilingnya dia dilebisi oleh sebuah api yang baru yang terlihat seperti matahari bergerak. Kalau yang ini bisa jadi ini adalah salah satu makhluk dari Quantum Realm yang random aja menyerang Ant-Man yang ada di sana, karena kemungkinan dia dianggap sebagai ancaman karena udah berada di wilayahnya. Tapi bisa jadi juga dalam adegan tersebut Cassie dan Scott ini baru pertama kali sampai ke Quantum Realm, sehingga makhluk itu main serang aja Pak kepada si Scott Lang ini, karena mereka ini dianggap sebagai
sebagai makhluk asing. Karena terlihat kaos yang dipakai oleh Kesselring ini sama seperti saat dia bersama dengan keluarganya yang terakhir kali tersedot ke dalam sebuah mesin yang ia ciptakan, Pak ya. Kang can shatter timelines. Dalam adegan selanjutnya terlihat Janet Van Dyne yang sekali lagi menjelaskan bahwa Kang itu bisa menghancurkan timeline, bahkan bisa memanipulasi keberadaan dan juga realitas. Dan ini selalu diulang-ulang di berbagai macam promosi, entah itu di trailer maupun TV spot terakhir ini, Pak ya. Kelihatan banget sutradara ini menegaskan bahwa Kang the Conqueror ini bukan lawan yang sembarangan. Apalagi Kang ini hanyalah manusia biasa. Dan dia tuh hanya punya modal kecerdasan, taktik, dan juga rencana yang sangat jenius untuk mengelabui para superhero Marvel ini, Pak ya. Beda halnya dengan Thanos yang memiliki motivasi sejak awal, yaitu untuk menghapus 50% keberadaan manusia agar kehidupan bisa penuh dengan ketenangan menurut pandangan dia, Pak ya. Kalau Kang ini beda banget, dimana itu udah psikopat, Pak. Kenapa? Motivasi dia untuk mengacaukan semua timeline adalah karena dia ingin menjadi penguasa, dan dia itu sangat bosan dengan kehidupan dia yang ada di abad ke-30, sehingga dia berusaha untuk menjadi semua timeline agar dia bisa menjadi penguasa. Maka dari itu bisa dipastikan bahwa Kang the Conqueror ini sudah menjadi big bad villain MCU yang ancamannya udah di level multiverse Marvel. Everything you call a life will end. And you're not getting out. Adegan selanjutnya memperlihatkan Kang yang sedang mengancam kepada Ant-Man bahwa apa yang disebut kehidupan semuanya akan musnah. Dalam ancaman ini sepertinya Kang akan memusnahkan semua kehidupan dengan cara dia akan melakukan sebuah time travel ke berbagai macam zaman agar supaya dia bisa menjadi penguasa untuk memperbudak semua umat manusia. Dan jika itu terjadi, bahwa gak cuma masa lalu aja yang berubah, tapi itu akan berpengaruh kepada masa depan yang akan terjadi. Seperti contoh, kita akan ambil komik Fantastic Four issue nomor 19 yang dirilis pada tahun 1963, di mana situ diceritakan bahwa Kang pergi ke masa lalu dan menyamar sebagai penguasa Mesir yang bernama Ramatat untuk memerintah dan menjadi diktator yang sangat kejam. Sampai akhirnya keberadaannya berhasil dideteksi oleh Fantastic Four. Jadi kayaknya Kang ini akan melakukan hal tersebut untuk mengacaukan sebuah timeline, Pak ya, seperti itu. Tapi tentunya keberadaan Ramatat sini kayak dibuat berbeda, Pak ya, karena gue curiga bahwa Kang ini akan menjadi Alexander Agung yang udah kita lihat jenazahnya di Moon Knight episode keempat, di mana itu sudah jelaskan bahwa Alexander the Great ini adalah seorang penguasa kejam juga di kerajaan Mesir, dan dia adalah mantan avatar dari Dewi Amit. Dan sepertinya Kang versi MCU ini akan mengambil perannya sebagai Alexander Agung untuk memerintah Mesir dengan cara diktator sangat kejam seperti itu. Cuman tampilannya kayaknya hampir sama seperti Ramatat versi komiknya, Pak. Cuman namanya aja beda, itu adalah Alexander Agung. Dan juga dalam adegan ini juga terlihat Ant-Man terlihat kelelahan sambil diancam oleh Kang ini. Sepertinya di adegan ini ada yang mencurigakan, di mana Scott Lang ini seharusnya dia itu terlihat berdarah-darah sama seperti link yang pernah bocor di internet sebelumnya. Sepertinya efek darah ini dihapus, Pak ya. Why gitu ya, mungkin cuma buat TV spot aja, Pak ya. Jadi ya mungkin ini dihapus karena cuma buat promosi aja. Jadi ya mungkin akan dilihatin fullnya di movie-nya nanti, Pak ya. Dan ada sebuah tulisan yang menegaskan a new dynasty will reign, yang kalau kita terjemahkan itu adalah sebuah dinasti baru akan memerintah. Ini udah jelas bahwa Ant-Man and the Wasp Quantumania ini yang melibatkan Kang Conqueror di MCU akan menjadi setup yang penting untuk Avengers The Kang Dynasty yang akan segera mengakhiri MCU Multiverse Saga di fase ke-6 nantinya. We have to win. We both just have to lose. Adegan selanjutnya memperlihatkan Scott Lang yang berubah menjadi Ant-Man dengan memakai kostumnya yang sepertinya sudah memakai nanoteknologi. Karena kostum ini muncul tengahnya ditekan posisi tengahnya dalam tubuh Scott, sehingga kostum itu tiba-tiba muncul dan langsung pas dengan ukuran tubuhnya. Padahal kita tahu bahwa Ant-Man di film yang pertama sampai Ant-Man kedua kostumnya ini masih manual, dimana itu pakai kostumnya secara manual aja, nggak pakai nanoteknologi seperti yang kita lihat di Ant-Man and the Wasp Quantumania ini. Dan tentu ini membuat kita callback kepada adegan di mana Tony Stark memakai kostum Iron Man Mark 42 di Avengers Infinity War. Dan juga ini membuat kita callback kepada scene anggota Avengers ketika mereka akan segera melakukan time travel di Avengers Endgame. Dan trailer ini seperti biasa ditutup dengan pertarungan Scott dan Kang yang berakhir dengan mereka yang udah babak belur. Dan muncullah logo Ant-Man and the Wasp Quantumania. Mantap, weh. Dengan kedua tim spot ini gua langsung dapat kesimpulannya bahwa sepertinya Kang Conqueror ini akan memiliki banyak banget scene untuk memperjelas siapakah itu dia, bagaimana caranya, dan kemungkinan kita akan diperlihatkan bahwa dia pernah memerintah sebagai Alexander Agung di zaman peradaban kuno Mesir. Seperti kita tahu, Pak ya, bahwa kemungkinan nama Ramatat ini akan diganti menjadi Alexander Agung. Tapi mereka berdua sama-sama menjadi penguasa Mesir di komik dan di MCU-nya, Pak. Seperti itu ya. Jadi kemungkinan semuanya akan dirubah seperti itu, Pak. Gitu. Oke, ini juga aja gua makin excited banget dan gua makin gak sabar lagi untuk menonton MCU fase kelima Ant-Man and the Wasp
Was Quantum Mania ini. Oh ya, gue mau sekalian mengingatkan kepada kalian mengenai nobar kita untuk Ant-Man The Wasp: Quantumania bersama dengan para admin fanbase yang terdiri dari Kramex, Marvel Comics Indonesia alias MCI, Brotherhood of Marvel Indonesia alias BOMI, Nerdiverse ID, Klana Cinema, Marvelin Aja, DCCU ID, Marvel Universe Indonesia alias MUI, Marvel Base ID, Visi Ilmiah, Wow Film, Nonton Dulu, Alex Sansala, Marvel Hero ID, Komikun Indo, dan juga Marvel Lights ID. Silahkan catat tanggalnya dan lakukan registrasi dengan post banner yang satu ini. Jangan lupa datang ya, karena nobar ini kita adakan di Jakarta, Malang, Surabaya, Jombang, dan juga Jember. Hubungi semua admin-admin ini ya, dan bergabunglah bersama kita di nobar Quantum Mania. Mantap. Khusus untuk kalian yang berada di Surabaya, gua akan langsung hadir bersama dengan kalian yang tumbuh di Surabaya nih. Silahkan catat tanggalnya dan segera lakukan registrasi Pak ya. Oke, itu aja mengenai Breakdown TV Spot kita kali ini ya. Kalau ada detail yang nggak kita sebutkan di video ini dan informasi nobar yang masih belum jelas, langsung aja tulis di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Oke, itu aja mengenai video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua sama video mendidik dan mengibarkan semua, karena gua jadi sebisa mungkin gua akan buat video seperti lagi untuk kalian. Dan jangan lupa follow semua sosial media kita, Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya udah gue sediakan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update beberapa konten terbaru di kita. Dan kalau kalian ingin bergabung bersama kita di grup komunitas, langsung aja gabung di grup WA kita namanya Mario Pushro Official. Linknya udah gue sediakan di kolom deskripsi di bawah. Dan terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama gue Martin Jelo, dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios. Woohoo!